Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, melanjutkan bab keutamaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini datangnya dari Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku, kata Abu Hurairah, pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati, sesungguhnya umatku, yud'auna yaumal qiyamati, akan dipanggil, akan diseru pada hari kiamat, ghurran, yaitu bercahaya, muhajjalina min atharil wudu. Apa yang bercahaya? Yaitu wajah, tangan, kaki. Karena apa? Min atharil wudu, karena bekas air wudu. Famanistata'a minkum, maka barang siapa di antara kamu yang mampu ayyutila ghuratahu, untuk memanjangkan cahayanya, falyaf'al, maka hendaklah melakukannya. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya pendek tapi penuh muatan. Kita tahu wudu itu adalah salah satu dari syarat sahnya sholat. Orang sholat tidak wudu, ya, wah gak wudu gak apa-apa, wong tayamum bisa lah. Maksudnya ini orang normal, ada air, kok gak wudu, maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi syarat sahnya sholat itu adalah wudu. Di sini dijelaskan bahwa umat Muhammad, termasuk kita semuanya nanti pada hari kiamat, itu dipanggil, itu diseru, ya, dengan keadaan bercahaya. Apa yang bercahaya? Wajah kita, tangan kita, kaki kita. Kenapa bercahaya? Karena bekas air wudu. Nah, supaya kita bercahayanya itu lebih panjang, Rasulullah menyampaikan, ayyutila ghuratahu falyaf'al, maka hendaklah lakukanlah. Wudu itu wajah, wajah itu adalah antara di tumbuh rambut ini, Pak, batuk, jidat sampai tumbuhnya rambut. Nah, nek budak nek apa lah di sini, ya ndak, keumuman. Lalu yang samping itu dari telinga, ya, jadi dari telinga sini sampai sini, ini samping. Lalu bawahnya sampai jenggot sini, ini wajah. Nah, nek umpamane batuknya nggak kena, ya wajahnya nggak kena nanti, ya, dan tidak sah. Kalau tangan itu sampai siku-siku, ya, sampai siku-siku. Kalau kaki sampai mata kaki. Nah, kalau ingin cahayanya itu panjang, maka boleh jadi yang tangan ini agak dilebihkan dari siku-siku, agak ke atas, supaya nanti itu cahaya lebih panjang. Kaki demikian juga, ya, jangan sampai hanya sebatas mata kaki, boleh ke atas dikit. Kalau ibu-ibu
ya, ini wudhu di tempat umum, ya, ini jangan sampai diangkat begitu, ya. Apalagi kalau kita lihat waktu haji, Pak, ya. Waktu haji ibu itu pas pakaian ihram, ya, itu kan semuanya tertutup. Ihram itu semuanya tertutup ibu-ibu kecuali wajah dan tangan. Ini tidak boleh tertutup. Jadi ibu-ibu kalau umpamanya ihram itu pakai masker, itu tidak sah. Ini normal. Kalau saat ini umpamanya ada pandemi COVID-19, ini diperbolehkan, ya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu wudhu, ini di Masjidil Haram, itu kan di depannya itu ada tempat wudhu umum itu, ya, bapak-bapak, ibu-ibu wudhu di situ. Itu kalau kakinya, ya, bukan kaki, kaos kakinya itu dilepas, kelihatan, itu sudah tidak sah. Ya, jadi ihramnya sudah kena denda. Oleh karena itu harus hati-hati. Jadi kalau kita ingin, ya, cahaya kita itu jauh lebih panjang, maka upayakan kita berwudu itu dipanjangkan. Wudu itu boleh hanya disiram sekali, ya, dibasuh sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali itu merupakan kesunahan. Ada yang mengatakan begitu. Kenapa kok kesunahan? Untuk menyempurnakan. Karena kalau tidak ada yang tidak kena, itu wudhunya tidak sah. Kalau lebih dari 3 kali bagaimana? Ini kalau di dalam kitab Hidayatul Hidayah ini makruh. Karena apa? Karena was-was, Pak. Lebih dari 3 kali ini pertama mubazir dari segi air, ya. Jadi jangan sampai berlebih-lebihan. Ini kalau kita ingin memanjangkan apa? Cahaya ketika kita nanti dipanggil di hari kiamat. Yang selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ini tadi diriwayatkan muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hadis ini dari Sayyidina Utsman bin Affan. Ini juga menantu Rasulullah. Sayyidina Utsman itu menantu Rasulullah. Beliau mendapatkan 2 putri Rasulullah. Yang kita kenal itu hanya Sayyidina Ali, ya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu ia baguskan wudunya, kharajat khotoyahu, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya, hatta tahuja min tahti adfarihi, sampai keluar dari ujung-ujung kukunya. Rawahu Muslimun, ya. Jadi hadis ini menganjurkan supaya kita membaguskan, ya, membaikkan berwudu, ya. Ada hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang wudu, yang kakinya tidak kena air wudu, maka kecemplung neraka, Pak. Terbakar api neraka. Oleh karena itu kalau wudu jangan tergesa-gesa. Kadang-kadang kita itu pas mencuci kaki belum kena sebagian kaki kita, ya. Umpamanya apa, ya, kalau di hadis itu dungka, apa, ya, yang bawah itu apa namanya, tungkak, tumit, ya. Nah, tumitnya ini nggak kena air, ini akan diancam masuk neraka. Oleh karena itu ada salah satu personil Wali Songo, namanya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu dikenal dengan Raden Syahid, ya. Beliau di tanah Jawa ini
membuat apa ya? Kalau di pemerintahan itu membuat apa namanya itu ya? Ini masjid jami sebelah apa timurnya itu alun-alun. Di belakang masjid jami itu ada desa namanya Pekauman. Sebelah utara masjid jami itu adalah tempat kadipaten dan seterusnya. Men-setting apa pemerintahan. Ini Sunan Kalijaga. Termasuk saat pertama kali Sunan Kalijaga mengumumkan kepada khalayak rame bahwa setelah sholat Jum'ah nanti di Masjid Demak ada penayangan wayang kulit setelah sholat Jum'ah. Nah, orang-orang yang belum masuk Islam ini kumpul di alun-alun, ya, kumpul di alun-alun, gak melok sholat Jum'ah. Nah, setelah sholat Jum'ah ini orang masuk ke masjid. Nah, di sana ada tiketnya. Pertama, tiketnya adalah membaca syahadat. Kedua, orang yang belum masuk Islam untuk berwudu tidak bisa, Pak. Jadi disuruh cuci kaki. Nah, ini cuci kaki, menyiapkan air kesulitan, dikasih kolam. Oleh karena itu, kadangkala masjid-masjid yang ada di tanah Jawa ini itu tempat wudhunya itu dikasih kolam. Setelah wudhu itu nanti masuk kolam, diupayakan kenapa? Supaya kakinya itu terkena air sampai ke mata kaki. Dan tentunya yang air dalam kolam itu tidak sedikit, minimal lebih dari 2 kulah, sehingga masih suci, mensucikan. Terima kasih ya. Jadi suci, mensucikan. Oleh karena itu kalau kita wudhu harus berhati-hati, jangan sampai sembrono. Kalau dari sembrono wudhunya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.